Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pemirsa TV-mu yang kami muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang diharapkan oleh semua kita umat muslim. Setiap akhir Ramadan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan tahun ini alhamdulillah Allah pertemukan bulan mulia itu. Bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita bagi umat muslim. Namun demikian, pemirsa yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat manusia yang beriman kadang menyepelekan Al-Quran, kadang melupakan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina wa minhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita atau menurunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk diberikan Al-Quran sebagai petunjuk. Namun di sisi lain Allah juga menjelaskan manusia berada pada 3 posisi. Kita sebagai orang beriman dijelaskan Al-Quran yang pertama, wa minhum dzalimu li nafsi. Ada orang yang mendolimi dirinya. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka yang tidak pernah mau tahu dan tidak peduli dengan Al-Quran. Mereka hidup semaunya, hidup tidak punya standar dan pedoman, sehingga jauh dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran Allah menyebutkan dengan dzalimu li nafsi. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian kelompok 2 manusia, ada yang termasuk kategori wa minhum muqtasidun, orang-orang yang mengambil jalan tengah. Mereka punya kemauan baik, mereka menyadari bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melaksanakan isi daripada Al-Quran. Dan yang ketiga, wa minhum sabiquna bil khairat bi iznillah. Mereka yang melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa melaksanakan perintah-perintah berdasarkan keinginan Al-Quran. Mungkin kemampuan mereka sederhana, pemahaman mereka terhadap Al-Quran itu sederhana, tetapi mereka aplikasikan, buktikan dalam kehidupan nyata
setiap hari. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hal ini kepada Allah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, ya Rabbi inna qaumin tahadzu hadzal Qur'an mahzura. Berkata Rasulullah, ya Rabb, sesungguhnya umatku telah banyak meninggalkan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang yang menzalimi dirinya dan meninggalkan Al-Quran itu, yang pertama adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu golongan paling rendah. Golongan di atasnya adalah mereka yang hanya bisa membaca Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, mereka yang bisa baca Al-Quran dan hanya bisa memahami Al-Quran. Inilah masuk kategori golongan dzalimu li nafsi. Tetapi dengan Ramadan ini mari kita mengkaji Al-Quran. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tidak sekedar memahami Al-Quran, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita pahami, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Al-Quran itu menjadikan pribadi kita adalah pribadi orang-orang yang muttaqin. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, inilah tipe manusia dalam memandang atau menerima Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih maju dan lebih memahami Al-Quran secara baik dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.